Ayo. Nah sekarang bulan Ramadan dalam kalender Islam itu bulan keberapa? 9. Sembilan. Nah, ini teguh pendirian meskipun sudah uang merah di depannya. Hadiah. Makasih. Salatullah salamullah Toha Rasulillah Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Saprudin Kambo MSI, Bapak Wali Kota yang saya hormati, panjenengan, mohon maaf saya orang Bugis jadi mulut saya tidak terlalu lancar bahasa Jawa. Tapi inilah Republik Indonesia, kita datang di sini orang Bugis yang dengar ceramah orang Jawa, kadangkala orang di Bugis orang yang Jawa datang ceramah. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau kasih hadiah yang bisa jawab pertanyaan saya. Adik-adik sekalian atau bapak-bapak, adik-adik saya terutama, siapa yang tahu bulan keberapa bulan Ramadan dalam kalender Islam? Saya kasih hadiah. Ayo. Bulan berapa? Aduh, benar salahnya. Adik-adik, jangan bapak-bapak. Ayo. Siapa? Nah, adik-adik yang di sana, adik-adik sana. Cepat. Ayo hadiah. Sini. Lari cepat. Uang merah. Cepat. Ya, sini. Ini dia nih. Ayo. Nah, sini nak. Nah, tapi sebelum jawab ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya istrinya wali kota? Ayo. Nah, sekarang bulan Ramadan dalam kalender Islam itu bulan keberapa? 9. 9. Ini teguh pendirian meskipun sudah uang merah di depannya. Hadiah. Makasih. Saya mau kasih lagi hadiah. Siapa yang tahu arti bahasa Arabnya itu Ramadan? Siapa lagi? Ayo, bapak-bapak boleh. Ayo, siapa? Terbakar, bulan yang panas terbakar. Benar sedikit tapi cuma satu benarnya 50. Pak, beda uangnya wali kota dengan uang ustad. Ayo, siapa yang tahu? Ayo lagi. Siapa yang tahu lagi? Apa arti daripada Ramadan? Pembakaran. Ayo. Salah satu diantaranya adalah terik yang panas. Nah, sudah masuk ini. Sudah, sebentar lagi kita lanjut. Dengar baik-baik. Sebentar lagi kita lanjut. Kalau habis uangnya Pak Ustadz, ada uang Pak Jenderal bisa lanjutkan. Nah, adik-adik sekalian, bulan Ramadan itu banyak sekali namanya. Bapak Ibu, Ramadan itu banyak sekali namanya. Satu disebut bulan puasa. Kenapa disebut bulan puasa? Karena kita berpuasa. Tapi aneh, Pak Wali Kota, Dasat Latif, Pak Jenderal, dari SD sudah puasa. Dari kita semua sudah SD sudah puasa. Tapi sayang seribu sayang, puasa kita tidak ada peningkatan kualitas. Puasa tapi masih suka lihat gambar-gambar porno di WhatsApp. Pak, bapak-bapak, kalau ada grup yang suka sebarkan film-film porno keluar selama Ramadan, itu mengurangi pahala puasa. Saya ini banyak betul grup WhatsApp saya. Maka yang memang ada juga itu yang suka kirim-kirim porno. Videonya, fotonya mau dilihat. Dosa tidak dibuka, penasaran. Maka saya tahu ini grup banyak dosanya, banyak mudaratnya. Maka sebelum Ramadan saya pamit. Mohon maaf demi menjaga kemurnian dan kesucian Ramadan, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nah, pamit. Sudah Ramadan, tidak usah masuk lagi. Sudah masuk Ramadan, impet lagi saya masuk kembali. Tidak ada faedah. Puasa
Orang yang hanya menahan lapar, makan, minum, berhubungan badan dengan sengaja, tapi tidak mampu menjaga matanya dari maksiat, tidak mampu menjaga lisannya dari maksiat, sesungguhnya kata Nabi, kalian tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hati-hati nih, sudah dekat tahun Pilpres 2024. Hati-hati, banyak tim sukses sebar-sebar fitnah, banyak tim sukses sebar-sebar hoax. Maka saudaraku, lebih baik tinggalkan grup yang bisa membuat kalian mengkonsumsi berita-berita bohong dan fitnah. Puasa, orang yang beriman 10 tahun, 20 tahun sudah puasa, meskinya dia sudah tidak puasa sekedar yang disebut Quran, yaitu siam, tapi dia lebih tinggi, saum. Siam itu menahan lapar, minum, makan, berhubungan badan dengan sengaja. Tapi kalau siam, segalanya dia tahan yang bisa mengurangi nilai pahala. Adik-adik, kalau puasa menahan lapar dan minum, kalau minum dengan sengaja batal. Bapak-bapak minum tidak sengaja, misalnya kopior, es kopior, ya es kopior jam 11, bapak minum 1 gelas, wih, saya puasa. Rezeki yang sudah masuk pak, lanjutkan puasanya, bukan es kopiornya dilanjutkan. Kalau bapak esnya dilanjutkan batal. Makan, karena terbiasa sebagai wali kota, tiap pagi sarapan, di hari pertama sarapan disiapkan, wih, habis bubur ayam, astagfirullah, ternyata saya puasa. Lanjutkan puasanya, makannya berhenti, tetap sah, bapak lupa. Ternyata siang hari makan lagi rawon, 1 piring habis, astagfirullah, saya puasa. Lanjutkan puasa kalau memang bapak lupa. Jam 3 sore makan lagi nasi goreng, astagfirullah, saya puasa. Silahkan, tidak batal selama bapak betul lupa, itu rezeki. Bagaimana kalau berhubungan badan? Selama bapak tidak sengaja berhubungan badan, sah puasanya. Tapi masa ada orang berhubungan badan tidak sengaja pak, baru buka baju aja sudah sengaja itu pak ya. Tapi anggaplah tidak sengaja, tidak batal. Jadi yang disebut siam, menahan makan, minum, dan berhubungan badan dengan sengaja. Itu. Tapi kalau saum, puasa plus, dia bukan cuma itu, dia tahan bibirnya dari bicara kotor. Saya tanya, ibu bapak, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi kalau jam 11 siang? Boleh, tidak boleh. Tahan dulu, belum waktunya. Artinya, kalau orang yang berhasil puasanya dengan baik, wah, ini ada proyek ini. Ada bagian saya di situ. Ada 50% bisa dapat di sini. Tapi ini bukan bagian saya. Tahan. Itulah orang yang berhasil puasa. Dia mampu mengendalikan kapan dia tahu bisa, kapan dia tahu tidak. Tuh. Yang kedua, bulan Ramadan disebut bulan penghapus dosa. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada hambanya, Das'ad, Pak Wali, 11 bulan kau lupakan saya. Ibu-ibu 11 bulan kau tinggalkan saya. Kata Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan untuk menghapus dosamu. Apa itu bulan suci Ramadan ini? Nah, bagaimana cara mengampurkan dosa? Bagaimana cara menghapus dosa di bulan Ramadan? Apakah semua yang hidup di bulan Ramadan otomatis dihapus dosanya? Tidak. Ada caranya. 1, cara paling efektif, sempurnakan puasa. Karena Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wahtizaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti kalau bapak merasa banyak dosa, selama ini banyak maksiat, selama ini banyak nipu, selama ini banyak kesalahan kita lakukan, maka pertama masuk Ramadan, cara membersihkan dosa, berpuasa yang baik. Yang kedua, cara menghapus dosa, perbanyak istighfar. Nabi menganjurkan
menjelang buka puasa istighfar. Boleh dengan lagu-lagu. Misalnya lagi 10 menit beduk maghrib. Ya ibu-ibu sambil duduk menghadap kiblat, sudah ada wuduknya, pakai parfum, pakai baju yang rapi, menghadap kiblat sambil istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Saya kalau di Sulawesi istighfar gini ikut semua jamaah. Di sini dia lihat saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan, Pak. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, jelang buka puasa. Kenapa? Karena menjelang buka puasa di situ doa paling makbul. Doa mustajab. Tapi ternyata iblis tahu ini saat orang-orang Islam diampuni dosanya. Iblis tahu kerjasama dengan televisi. Maka menjelang buka, wah acara TV juga makin heboh. Akhirnya apa? Kita tidak istighfar. Kita main rebut, kasih pindah lagi, kasih pindah lagi. Itu bisikan setan agar kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Zaman saya kecil dulu, waktu masih ada TVRI. Hanya satu TV di Indonesia, TVRI saja. Zaman saya kecil, hanya RRI aja kita dengar. Semua media, TV dan radio menjelang buka puasa istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah. Sekarang apa? Begitu mau buka di televisi, saya anggota DPR RI. Saya direktur ini. Kenapa kalau kau direktur? Akhirnya hilang waktu mustajab untuk beribadah. Dengan catatan Bapak Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu enggak jawab, saya doakan suamimu kawin lagi. Nah, menjelang buka istighfar supaya khusyuk istighfarnya, adik-adik sekalian, jangan di depan kue. Jangan di depan makanan. Kenapa? Bayangkan lagi lapar-laparnya, Bapak istighfar depan makanan, pasti mulut istighfar, dalam hati yang mana dulu saya makan. Nashhadu alla ilaha kofyor wa diambil semua, akhirnya kurang konsentrasi. Sebaiknya jelang buka Bapak Ibu sudah mandi, pakai parfum sunnahnya, pakai baju yang indah, menghadap kiblat, istighfar. Itu cara agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua setelah istighfar, apalagi cara membersihkan. Satu tadi, saya mohon maaf ulang, satu tadi puasa, dua istighfar. Yang ketiga, perbanyak salat sunat taubat. Kapan salat sunat taubat? Paling mustajab dilakukan, Nabi mencontohkan selesai salat maghrib nunggu isya. Maka kalau buka puasa jangan langsung makan besar. Kenapa? Biasanya kalau langsung makan besar kita KO, ngantuk. Maka yang baik beberapa biji kurma, satu gelas teh atau kopi dengan beberapa kue ke masjid. Sebelum isya, tunggu isya, sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat, Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Syaratnya harus sudah tidur meskipun 5 menit. Kalau duha, waktunya pagi hari. Bacaannya sama, cuma niat yang beda. Kalau duha, niatnya duha. Tahajud, niatnya tahajud. Witir, niatnya witir. Taraweh, niatnya taraweh. Kalau taubat, niatnya taubat. Bagaimana? Boleh ucapkan, boleh tidak. Misal, sholli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu, Ustaz. Tidak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat sholat sunat taubat, 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu, Ustaz. Ambil cara praktis. Menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja dalam hati, Tuhan, sholat sunat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. Ya ketawa, saya serius ini Pak. Boleh.
2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Boleh. Niat itu tidak harus dilafazkan. Tanpa diucapkan sah. Tapi kalau mengucapkan juga tidak masalah. Ada anak muda masuk masjid. Itu jalan-jalan dia langsung dia ulang lagi. Tidak jadi dia sholat. Dia langsung duduk. Saya tanya, Dek, kenapa tidak jadi sholat? Saya lupa usallinya, Ustaz. Tidak mesti diucapkan. Sudah itu, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, naik lagi, sujud. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sebelum naik tahiyat. Tobat di situ. Sampaikan apa masalah Bapak yang pernah Bapak lakukan. Ya Allah, maafkan. Minggu lalu saya hilap di kantor, ya Allah. Saya pegang tangannya temanku yang perempuan. Dia pegang juga tangan saya, ya Allah. Akhirnya kami baku pegang-pegang, ya Allah. Ya Allah, saya hilap, ya Allah. Saya hilap. Yang lebih penting, berikan saya kesanggupan tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita tobat, hari ini tobat, ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Bapak-bapak pernah lihat ibu hamil tobat? Pernah? Melahirkan, teriak-teriak. Tobat lagi, Pak. Tidak mau lagi saya melahirkan. Tobat saya, Pak. 5 bulan kemudian hamil lagi. Padahal sudah tobat-tobat. Jangan tobat seperti itu. Dan hebatnya orang yang bertobat, Allah sambut dia. Saudaraku, kata Allah dalam hadits qudsi, kau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, jangan kau patah semangat, jangan kau kecil hati, jangan putus asa. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Ustadz, banyak dosaku, ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan hadits qudsi juga jelaskan, hamba aku datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutnya dengan berlari. Lalu kenapa kita tidak mau bertobat? Karena setan berhasil menggoda kita. Sebentar kau tobat, sebentar, nanti kau tua. Siapa yang janji kita tua? Siapa yang janji kita bisa tua? Ada juga lebih parah, Pak. Sudah muka sakaratil maut, masih juga nakal. Ada muka-muka sakaratil maut di sini. Alhamdulillah. Biasanya muka sakaratil maut itu depan-depan biasa duduk. Alhamdulillah. Jangan ketawa anak muda, kau juga bisa masih lebih cepat. Ada namanya diskon. Potongan harga, 19 tahun meninggal. Orang meninggal tidak harus tua dulu. Orang meninggal tidak harus sakit dulu. Ustadz mati, tentara mati, jenderal mati, semua mati. Nah, maka ketika itu setan mengabaikan kita, agar kita lupa kematian, terabaikan itu taubat. Ramadan ini bulan untuk bertobat. Nah, berikutnya lagi cara bertobatnya. Setelah dengan ibadah mahda, berikutnya kita ganti dengan kebaikan. Berbanyak amal-amal soleh. Amal soleh itu tidak mesti tahajud saja. Amal soleh itu bukan hanya duha, bukan hanya tadarrus, tapi satu di antaranya bahkan dia masuk kategori jihad, cari nafkah. Saudaraku, jangan jadikan Ramadan sebagai alasan malas ke kantor. Jangan jadikan amal Ramadan jadi alasan untuk kita tidak mau bekerja. Perang Badar, Ramadan. Beberapa kali perang-perang dalam Islam terjadi di bulan suci Ramadan, menunjukkan puasa tidak boleh kau kendor. Semakin banyak kegiatan, semakin kerja keras di bulan Ramadan, semakin tinggi pahalanya dibanding yang tidur saja. Meskipun ada juga hadis mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dengan catatan tidur yang bagaimana? Tidur yang capek ngaji, lelah, baring, tidur. Itu tidurnya ibadah. Tidur yang bagaimana? Yang tidur berpikir, daripada saya pergi lapangan habis pahala saya, mending saya tidur. Itu tidur. Tapi kalau tidur dari bangun sahur, tidur, subuh lewat, duhur lewat, asar lewat, maghrib baru bangun. Kau ditindih setan itu. Ya. Nah, berikutnya bekerja. Bekerja itu juga kalau amal-amal soleh. Sedekah. Cari nafkah, sedekah. Bapak-bapak, ada satu sahabat Nabi pernah dicium tangannya oleh Nabi. Bayangkan, kita cium tangan ulama saja ketemu Gus, ketemu saja kiai ulama, senang betul kita cium tangannya. Tapi luar biasa, ini Rasul yang cium tangannya.
Rasulullah yang cium tangannya, namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau jabat tangan dengan Mu'adz bin Jabal. Nabi rasakan, kok kasar betul tangannya ini orang. Kan beda itu tangan orang kaya dengan orang miskin. Coba kalau bapak jabat tangan dengan Pak Safrudin dan Pak Wali Kota dengan ojol. Coba rasakan itu, beda-beda itu rasanya Pak. Orang kaya itu kan lain-lain rasa tangannya, harum-harum juga. Kalau kita pakai parfumnya campur bau matahari. Orang kaya, ini Rasulullah jabat tangan, kasar betul tangannya. Nabi bertanya, Mu'adz, kasar begini tanganmu? Ya Rasulullah, saya ini pekerja kasar. Kerjaan saya kumpulkan batu-batu keras, saya ambil dari gunung, saya pecah-pecah. Kalau di Sulawesi Selatan namanya ciping. Saya tidak tahu di sini apa. Yang batu yang besar dikecil-kecilin, nah itu kerjanya. Ya, itulah. Ya, split. Split. Ya itulah. Lalu Nabi terharu dan mengambil tangan Mu'adz, dia cium tangannya. Lalu bersabda, Mu'adz, inilah tanganmu yang menghindarkan kamu dari sentuhan api neraka. Saudaraku, yang Allah takdirkan menjadi buruh, yang Allah takdirkan jual-jual tahu. Ada tahu di sini paling terkenal katanya. Tahu apa? Saya mau coba nanti. Siapa yang mau traktir Ustaz? Ya kan? Masya Allah. Bapak yang buruh kasar, ngejual-jual kue jalan kaki, jual-jual kursi jalan kaki, jual-jual batu cobek jalan kaki. Kalau bapak tetap sholat beribadah kepada Allah, tidak merugikan orang lain, jeripaya itulah passwordnya bapak mudah masuk surga. Itu enaknya jadi orang miskin. Kalau orang miskin kan tidak banyak pertanyaan. Bapak meninggal, itu kan dalam hadis dijelaskan, tidak beranjak kaki seseorang manusia sebelum ditanya 4 perkara. Satu di antaranya, yang 2 pertanyaannya, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Coba, kalau kita orang miskin apa mau ditanya? Rumah, ngontrak. Motor, gojek. Apa lagi? Gaji, 2 juta 1 bulan. Sebenarnya saya tidak punya cita-cita jadi pembantu. Cuma karena sakit ibu saya dan saya tidak punya keahlian, tidak punya kursus, tidak punya sertifikat, hanya bisa mencuci, maka saya jadi pembantu. Berapa kau dapat? Ya 2 juta 1 bulan. Kau belanjakan untuk apa? 1,5 juta belanja untuk obat ibu saya di kampung, 500.000 belanja saya 1 bulan. Motor tidak ada, sepeda tidak ada. Miskin betul. Ya inilah takdirmu ya Allah. Kau sholat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu, sholat sunnah rawatib saya kerjakan. Kau puasa, alhamdulillah, bukan cuma Ramadan, Syawal, Senin, Kamis saya lakoni. Kau sedekah, ya, kadang-kala sedekah kalau beli sayur 50.000 saya kasih 100 rupiah. Kau haji, mau sekali tapi tidak ada duit. Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, tapi sekarang saya muliakan kamu. Tadkhulul jannati bisalam. Kau masuk surga dengan penuh keselamatan. Pembantu, buruh lebih awal masuk surga. Orang kaya. Nama Haji Titik. Itu mobilmu dari mana? Kalau dilihat gajimu dan tundanganmu tidak bisa. Dari mana? Anu apa? Tidak jelas, ditempelin dia Pak. Dak. Keluar darah di telinganya. Dia mau lari, ditarik lagi. Belum selesai. Itu istrimu yang ada kawat-kawatnya dari mana dia apa itu? Tidak jelas juga, ditinju lagi Pak. Lari, ditarik lagi. Itu anakmu, motornya. Dari mana itu? Ditucut lagi matanya. Masuk juga dia surga Pak. Tapi sudah babak belur. Bodoh sudah matanya Pak. Dia masuk di situ. Ketemu sama pembantunya. Tuan, kenapa? Jangan banyak bicara di situ. Saya sudah 2 tahun dalam surga. Kok Tuhan bisa terlambat? Saya kira ada mobil itu hari 4. Kata ini orang, iya gara-gara itu mobil banyak sekali pertanyaannya. Maka saudaraku yang kaya, agar tidak banyak pertanyaan, sedekahlah di bulan Ramadan. Karena itu salah satu cara membersihkan diri kita. Sedekah. Allah tidak lihat berapa banyaknya. Pak, Bu, ibu-ibu sana. Halo Bu. Oi, Bu. Itu yang banyak cincin-cincinnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai nanti cincinmu? Anak.
Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Daripada dia pakai istri kedua, Bu, mending sedekah. Iya. Dia dengar, Pak Wali, dia dengar istri saya ini ceramah. Dia bilang, Ustaz, jadi nanti kalau saya meninggal, kamu juga kawin. Saya bilang, kau di sini sayangku, saya peluk dia baik-baik. Lalu saya jelaskan, sayangku, jangankan kau meninggal, masih hidup saja, saya selalu berpikir mau kawin lagi. Podo air. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak, sedulur-sedulur, ada enggak orang senang orang pelit? Senang wali kota yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mentu pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit dia, pada dia juga bungkus nasi 5 bungkus bawa ke masjid. Bisa jadi cleaning service yang 5 bungkus jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas pendidikan. Kenapa? Yang cleaning service 5 bungkus asli duitnya dia. Tapi kepala dinas belum tentu duitnya, bisa jadi duitnya pemborong. Ada kontraktor di sini? Ada, biasanya kalau ada wali kota ada juga kontraktor ikut itu. Ada ya. Ada kontraktor. Pak Wali pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Belum. Jadi penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, "Piye kabare, Mas? Bagaimana kabarmu di situ?" "Wah, ndak enak di sini, di blender terus kita. Ndak ada jaminan, ndak ada ngaso, dicambuk terus kita di sini di neraka." Kata penghuni neraka, "Sampean di surga piye kabare?" "Api-api rek." Satu laki-laki 7 bidadari, Pak. 7 bidadari. Tenang men, tenang. Yang Bapak tidak sempat menikah, siapkan 7 bidadari nanti Bapak hadapi. Kata penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke situ?" "Boleh aja. Tapi bagaimana caranya?" Penghuni neraka kan kreatif, Pak. Dia bilang, "Gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah." "Setuju? Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50%. Cepat dia, Pak. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, selesai, efektif dan efisien. Sampai di tengah. Ini proyek dari surga dia belum mulai. Tidak goyang-goyang. Dia intip. Kata penghuni neraka, "Kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai proyek?" Apa kata dari surga? "Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ." Bukan di kabupaten, bukan di kota ini, Pak. Di sana, Pak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anggaplah ada kontraktor dan pemborong seperti itu di sini. Allah masih buka pintu untuk taubat. Tapi ingat, taubatnya kalau dosa kepada negara jauh lebih susah daripada dosa kepada das atletik. Kalau Bapak dosa kepada Allah, gampang taubatnya. Nabi andaikan, kata Nabi, boleh kau memilih dosa kepada manusia dengan dosa kepada Allah, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak ulang. 4, ganti kebaikan. Apapun Allah pasti ampuni kecuali kau mengaku dirimu Tuhan. Tapi kalau dosa kepada manusia, menyalahgunakan anggaran, Bapak pergi cari nanti 1 kota penduduk Bapak yang bayar pajak. Kalau Bapak pernah dosa sama istri, syaratnya yang 4 tadi, syarat kelima minta maaf sama istri. 6. Yang ke-6 sebut judulnya. Tidak boleh cuma Bapak bilang maaf lahir batin Bu. Kata ibu, apa judulnya? Kata Ustadz harus disebut apa masalahmu. Tidak usah Bu, nanti kau ngamuk lagi. Sebut apa masalahnya? Maafkan saya Bu, tobat, maafkan. Kenapa Pak? Waktu saya tugas ke Jakarta ada perempuan mirip betul kamu semua Bu. Maafkan saya Bu, saya selingkuh. Maafkan saya Bu. Kata istrinya, tidak apa-apa Pak. Memang begitu manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Karena waktu kau tugas juga saya selingkuh di belakang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Ramadan bulan penghapus dosa, maka merugi
orang yang diberi umur panjang, diberi kesehatan fisik, lalu keluar Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan Ramadan, dengan solat-solat taubat, dengan zikir-zikir yang kita lakukan, keluar kita Ramadan, masuk 1 Syawal, kita disebut Aidil Fitri, kembali menjadi suci seperti bayi yang dilahirkan. Dengan catatan dosa yang diampuni Allah di bulan Ramadan ini dosa yang berhubungan kepada Allah. Sementara dosa kepada istri, dosa kepada sopir, dosa kepada pembantu, dosa kepada tetangga, pegawai dan seterusnya belum diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Agar sempurna kesucian kita, minta maaf kepada Allah, lalu minta maaf kepada sesama manusia, sehingga kita betul-betul menjadi umat la'allakum tattaqun. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ini saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.